8A diberikan kesehatan semuanya. Untuk sebelum mengawali pembelajaran, ketua kelas silakan berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Ayo silakan Mas Fakih. Siap, gerak, berdoa dimulai. Selesai. Ya, terima kasih. Semoga dengan doa tersebut proses pembelajaran kita berjalan dengan lancar ya. Nah, baik, di sini Bapak akan mengecek kehadiran. Semuanya masuk ya untuk kelas 8A? Masuk. Oke. Terus Bapak di sini akan memberikan seperti biasanya protokol kesehatan, yaitu menghadapi pandemi Covid ya. Alhamdulillah untuk kelas 8A di sini semuanya sudah menggunakan masker, terus jaga jarak ya, tolong. Terus di rumah sering-sering cuci tangan, jauhi kerumunan. Terus apa lagi? Ada yang masih ingat? Mencuci tangan menggunakan hand sanitizer. Gitu. Jangan pergi-pergi dulu ya. Oke, itu protokolnya seperti itu. Terus untuk materi kali ini masih pada bab 2, menumbuhkan kesadaran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di sini Bapak akan membacakan mengenai kompetensi dasar. Kalian bisa lihat masih pada 3.2, yaitu menelaah makna, kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta peraturan perundang-undangan lainnya dalam sistem hukum nasional. Yang kedua yaitu kompetensi dasar 4.2, di mana di sini peserta didik menyajikan hasil telah makna, kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam penerapan kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu peserta didik dapat menganalisis peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional. Yang kedua yaitu peserta didik dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional. Untuk selanjutnya, karena Bapak akan menjelaskan mengenai peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional, pernahkah kalian mendengar kata peraturan? Pernah, Pak. Pernah, bagus. Di manakah adanya peraturan? Di sekolah. Ya, bagus Mas Lutfi, di sekolah. Di mana lagi? Coba yang lain. Di rumah. Di rumah. Terus lagi. Masyarakat. Ya, berikan salah satu contoh peraturan yang ada di rumah, sekolah maupun masyarakat. Coba diawali dari yang di rumah. Membantu pekerjaan orang tua. Betul. Terus. Sampai salah ketika hendak pergi. Nah, kalau di sekolah, Siswa ada sesuatu. untuk di masyarakat, coba contohnya apa? Berpartisipasi dalam pembangunan. Nah, ya, bagus, semuanya sudah mengikuti. Waktu minggu kemarin kan Bapak sudah menjelaskan mengenai kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar. Ya, coba pertanyaan yang pertama, bagaimanakah kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945? Ada yang bisa jawab? Saya, Pak. Ya, bagus Mas Lutfi. Kedudukan Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945 sangat penting, yaitu 1. Membatasi kekuasaan penguasa, 2. Mengatur hak dan kewajiban penguasa maupun rakyat, 2. Mengatur jalannya pemerintahan. Betul ya jawaban Mas Lutfi? Betul. Nah, sekarang pertanyaan yang kedua, fungsi dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Saya, Pak. Ya, Mbak Dini coba sebutkan fungsinya. 1. Sebagai alat kontrol aturan yang lebih rendah sesuai atau tidak dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
3. Sebagai penentang hak dan kewajiban negara, aparat negara, dan warga negara. Betul itu jawaban tadi ya? Betul. Sekarang berarti anak-anak coba kalian amati gambar 1 dan gambar 2. Di sini gambar 1 Melanggar aturan lalu lintas. melanggar aturan lalu lintas. Betul, yang kedua ini tertib aturan berlalu lintas. Bisa dilihat. Nah, untuk yang melanggar lalu lintas ini kenapa kok melanggar? Tidak mematuhi aturan lalu lintas. Ya, tidak mematuhi karena apa? Tidak menggunakan helm. Ya, betul, tidak menggunakan helm. Terus selain itu juga Tidak membawa SIM. tidak membawa SIM karena masih anak, belum punya SIM. Betul, apalagi ini bertiga itu kan tidak boleh. Terus yang gambar nomor 2 berarti mematuhi aturan lalu lintas ya, karena di sini sudah terlihat apa? Ya, di sini sudah menggunakan helm, tidak ada anak sekolah yang mengendarai sepeda motor. Semua jawaban sudah betul. Apa dampak dari gambar 1 dan gambar 2? Ya. Gambar yang pertama, ketika melanggar aturan lalu lintas maka dapat mengakibatkan kecelakaan, mendapatkan sanksi berupa tilang oleh petugas kepolisian dan dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Betul ya. Terus untuk yang kedua, apa dampak dari tertib lalu lintas? Pak, Ya, coba Marisa. tidak kena tilang oleh petugas. Tidak terkena tilang terus. Terciptanya rasa aman. Bagus, betul. Kalau kita sudah mematuhi aturan yang ada dimanapun juga, secara otomatis kita tidak akan mendapatkan sanksi. Ya, coba di sini kalian berangkatnya di pagi hari, tidak terlambat, tidak bolos, secara otomatis tidak mendapatkan sanksi ataupun hukuman di sekolah pun ya. Paham berarti sampai di sini? Paham. Berikan kesimpulan. Ayo dari yang setelah mengamati gambar di sini. Baik, Pak. Ya, silakan. Bahwa semua peraturan yang ada harus kita patuhi. Betul sekali. Semua peraturan yang ada di mana saja, di rumah, di sekolah, di masyarakat, bahkan di negara, itu harus kita patuhi. Nah, dari sini kita masuk ke materi kita, yaitu peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional. Coba kalian berikan penjelasan mengenai makna peraturan perundang-undangan. Ada yang bisa? Ya, Pak. Ya, Mbak Imi silakan. Peraturan perundang-undang adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum dan mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau penjabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan yang perundang-undangan. Betul sekali ya jawaban Mbak Imi. Selanjutnya anak-anak kalian akan menganalisis video di sini ya. Ini ada sebuah permasalahan. Nanti kalian intinya diamati dulu video tersebut ya. Nah, setelah mengamati terus dianalisis, nanti ada salah satu perwakilan kelompok yang akan mempresentasikannya. Paham ya anak-anak? Paham. Bapak putas videonya.
hasil analisis dari video di YouTube tersebut. Ayo siapa? Saya Pak. Ya bagus, Mas Rizky dari kelompok 1 silakan mempresentasikan. Tolong untuk kelompok yang lain mendengarkan ya, supaya nanti bisa memberikan pertanyaan kepada kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan dari hasil analisis video tersebut bahwa ada seorang siswa yang selalu melanggar tata tertib di sekolah dikarenakan sering begadang bermain game sampai larut malam, sehingga siswa tersebut tidak pernah mengerjakan tugas dan selalu terlambat masuk sekolah, selalu tidur di kelas yang menyebabkan siswa tersebut mendapat hukuman dan sanksi, lalu merugikan diri sendiri dan keluarga dari sekolah. Ya, terima kasih. Silakan dari kelompok 2, 3, dan 4 barangkali ingin menanyakan seputar presentasi yang sudah dilakukan oleh kelompok 1. Ya. Saya Pak. Ya, dari kelompok 4 silakan Mbak Dina. Saya akan bertanya presentasi analisis video kelompok 1. Kenapa perbuatan siswa tersebut merugikan keluarga dan sekolah? Ya, silakan dicatat dulu pertanyaan dari kelompok 4. Ada lagi dari kelompok 2 atau 3? Ya, dari kelompok 3 silakan ingin bertanya apa? Apa yang seharusnya dilakukan oleh siswa tersebut supaya kedepannya tidak mendapatkan sanksi dari sekolah? Ya, silakan untuk pertanyaan dari Mbak Elina dulu. Pak, Ya, silakan. saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4, yaitu kenapa perbuatan siswa tersebut merugikan keluarga dan sekolah. Karena pihak keluarga merasa malu atas perbuatan anaknya dan mendapat teguran dari pihak sekolah. Untuk pihak sekolah dirugikan karena siswa tersebut mengganggu jalannya proses pembelajaran. Bagaimana kelompok 4 sudah jelas? Ya, gimana kelompok 4 sudah jelas apa tidak? Jawaban dari kelompok 1 di kelompok 1 sudah ya? Sudah. Ya, bagus. Terus silakan untuk kelompok 3 dijawab pertanyaannya. Pak, Ya. saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Kewajiban seorang siswa yaitu belajar dan membanggakan orang tua serta mengetahui aturan yang ada di rumah dan sekolah. Bagaimana kelompok 3 sudah jelas? Ya, itu tadi jawaban dari kelompok 1, Bang. Silakan semua dari analisis video tersebut sehingga bisa disimpulkan. Ya, ada yang bisa menyimpulkan hasil dari analisis video tersebut? Saya Pak, Ya, silakan untuk kelompok 2, Mbak Tika. bahwa seorang siswa harus melaksanakan kewajibannya yaitu belajar dan selalu mematuhi aturan yang berlaku di sekolah supaya menjadi siswa yang pintar dan membanggakan kedua orang tua dan sekolah. Bagus, betul sekali. Ya, untuk Bapak. Perlu kalian ketahui di sini, tadi Bapak juga sudah menjelaskan, ini ibaratkan sebuah sekolahan, ini negara, di mana sekolahan juga mempunyai aturan. Negara juga mempunyai aturan. Di sekolahan itu aturannya berupa tata tertib. Kalau di negara, yaitu aturannya apa? Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ya. Terus sebuah bangsa yang merdeka ini di dalam pola kehidupan negara berarti ada sebuah, tolong didengarkan ya anak-anak. Ya, di sini dalam sebuah negara adanya sebuah peraturan, bukan peraturan, adanya pola kehidupan ataupun yang mengatur berupa
tertib dan teratur. Kalau sudah tertib dan teratur, muncullah negara yang sejahtera. Begitu pula di sini sebaliknya, sebagai warga negara yang tidak patuh terhadap aturan, maka negara tersebut terlihat tidak harmonis, ya. Sehingga ketika tidak harmonis dapat menyebabkan perpecahan yang ada di negara tersebut. Banyak sekali kekacauan, ya. Dari analisis tersebut, jadi sekarang kalian dilihat LKPD-nya, ya. Coba dilihat LKPD-nya. Di situ ada aktivitas 2.3. Sekarang kalian kerjakan. Nanti tugas tersebut silakan kalian foto, terus dikirim ke WA yang ada di grup kelas 8A, ya. Paham? Silakan kalian kerjakan. Dan aktivitas 2.3. Kerjakannya silakan kalian boleh cari di Google atau di buku paket. Sudah terkumpul di grup kelas 8A, ya. Dah, ya. Terus selanjutnya kalian sekarang buka Google Classroom-nya. Silakan dibuka Google Classroom-nya. Nanti kalian kerjakan 10 soal pilgan yang sudah Bapak masukkan ke Google Classroom kelas 8A tersebut, ya. Di LKPD sudah jelas. Di situ ada kode password kelas 8A, Google Classroom-nya, ya. Nah, silakan kalian kerjakan di Google Classroom. Karena proses pembelajaran dari tadi sudah selesai, sehingga sekarang Bapak bisa menyimpulkan untuk materi kali ini, untuk peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional, yaitu peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum dan mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Selain itu, sebagai warga negara yang patuh, kita harus mempunyai komitmen, ya, komitmen untuk melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 agar kehidupan negara kita menjadi harmonis, tertib, teratur, dan akan menjadi
sejahtera, sehingga kalian kedepannya harus mematuhi segala peraturan yang ada di rumah, di sekolah. Pokoknya dibiasakan dari hal kecil saja. Suatu contoh, membuang sampah pada tempatnya. Bisa dilihat ya anak-anak, di Jepang itu tidak ada waktu kejadian banjir ya, waktu kejadian banjir airnya tidak keruh karena warga Jepang itu membuang sampah pada tempatnya, tidak pada kali. Kalau di kalian itu membuang sampah pada kali ya? Ya. Jangan mulai dari sekarang tidak boleh supaya tidak terjadi banjir. Itu airnya waktu terjadinya banjir di Jepang, airnya bening, tidak ada sampah berserakan. Mulai disiplin diri, belajar di rumah ya, belajar di rumah. Dan ya, kesimpulan dari Bapak sekian. Untuk selanjutnya evaluasi kerjakan di Google Classroom. Silakan kalian buka HP-nya, Google Classroom-nya dibuka. Di LKPD sudah ada password ya. Silakan masuk ke kelas 8A. Jangan lupa untuk materi selanjutnya silakan kalian pelajari, yaitu sub 4 mengenai melaksanakan dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 untuk pertemuan berikutnya. Untuk mata pelajaran kali ini sudah selesai. Bapak mengucapkan banyak terima kasih sekali pada kalian semuanya bisa menyempatkan waktu